Kasus corona per hari ini tercatat 210.940 kasus pemirsa. Wajar kita khawatir, wajar Presiden khawatir, wajar juga Gubernur DKI Jakarta begitu khawatir dengan hal ini hingga akhirnya melakukan rem darurat. Terlahirlah kebijakan PSBB total untuk DKI Jakarta per hari Senin dan jangka pendeknya selama 2 pekan pemirsa. Tapi ternyata menteri-menteri dari Presiden Joko Widodo tidak mengatakan hal yang sama bahwa ada dampak yang dikhawatirkan. Mulai dari jalur distribusi barang, IISG dan lain-lain. Nah sebenarnya ini kenapa? Lagi-lagi pusat dan daerah titik temunya tidak dapat pemirsa atau tidak seias kata. Saya langsung saja nanti akan bertanya kepada narasumber saya mulai dari Pak Trubus di sini. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Trubus, pengamat kebijakan publik. Dan juga telah tersambung di sini Pak Gayus Khalifah, merupakan loyalis Anies sekaligus juga aktivis ya. Pak Gayus, selamat malam. Aktivis sosial. Selamat malam Pak Gayus. Selamat malam. Ya, mungkin pertama kali saya mau ke Pak Gayus. Pak Gayus kalau membaca portal online, koran, apapun itu, begitu banyak pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh menteri-menteri Jokowi, semuanya memprotes kebijakan Pak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dikatakan tidak memiliki dampak ekonomi ini. Bagaimana Pak Gayus melihatnya? Bukan hal yang baru. Sudah yang kesekian kalinya, tidak hanya persoalan corona, persoalan lain-lain juga sama. Kalau menyangkut Anies lebih banyak politisnya daripada substansinya. Jadi kalau Anda tanya kepada saya, ya senyumin saja. Karena kan mereka untuk terlihat kerja itu mengkritik Anies lebih mudah. Dan itu sudah terlihat mereka bekerja. Oke, Pak Gayus, tapi kan seharusnya Pak Anies juga tahu bahwa menjadi Gubernur DKI Jakarta ini ibu kota. Harusnya kan ada koordinasi lah dengan menteri-menteri. Ini sebenarnya ada koordinasi tidak? Ya tidak mungkin tidak koordinasi, kan di situ ada BNPB pada saat rapatnya. Sangat tidak mungkin itu loh. Persoalannya kita itu mau bersinergi nggak sih menyelesaikan masalah corona ini? Atau kita lebih suka menjadikan ini segalanya menjadi selalu dan selalunya menjadi isu politik gitu loh. Kalau mau serius, tangani serius dari awal. Dari awal kan ini gini deh, kalau mau lihat latar belakangnya kan tinggal buka komentar-komentar mereka pada saat awal-awal corona di Jakarta. Itu kan aneh bin ajaib gitu kan. Sementara ketika Anies mengumumkan corona, bukan dibantu menyelesaikan, malah yang turun buzzer, membuat video, membuat segala macam, mengecam. Belum pada PSBB loh, baru soal mengumumkan saja. Itu sudah, buzzer sudah turun gitu loh. Oke, nah sekarang jadi saya tanya, bukan menyelesaikan masalah, tapi mengalihkan masalah. Itu kebiasaan kita sekarang. Oke, nah saya tanya kepada Pak Trubus. Pak Trubus, ini sebenarnya aneh tidak sih menteri-menterinya Jokowi protes, katanya sudah ada pihak BNPB, harusnya itu sudah semacam koordinasi. Atau ini bersifat personal, apapun yang dilakukan Pak Anies Baswedan, salah di mata menteri-menteri? Iya, menurut saya ini memang ada potensi seperti itu. Artinya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Anies kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu yang menjadi aneh menurut mereka gitu, menjadi unik sehingga perlu dilakukan perlawanan. Meskipun dalam hal itu tentu tidak semuanya benar. Tetapi kalau melihat dari sisi kebijakan, tentunya memang kebijakan Pak Anies sendiri kadang-kadang juga memancing kontroversi gitu kan. Karena apa? Di satu sisi kita lihat pertimbangan-pertimbangannya itu kadang-kadang terlalu pragmatis. Misalnya kita kembali ke PSBB total lama, kembali ke lama itu hanya dasarnya misalnya karena kenaikan virus corona yang begitu tinggi. Yang kedua karena layanan kesehatan, itu artinya tempat kesehatannya sudah terbatas kan. Itu aja seolah kan hanya itu, padahal harusnya melihat bahwa di masa lalu itu PSBB yang pertama itu juga nggak efektif karena kenapa penularannya tinggi. Kenapa dulu angkanya rendah? Karena dulu pengetesannya masih minim, alat-alatnya juga masih terbatas. Jadi itu masalah. Tetapi aktivitas warga tetap saja, meskipun di jalan-jalan kelihatan sepi, tetapi di komplek-komplek, di perkampungan sebagaimana terbiasa. Artinya memang sebenarnya COVID pada saat itu juga relatif sudah tinggi penularannya. Hanya memang dilihat secara keseluruhan seolah-olah itu kurvanya melandai, kurvanya ini, karena hanya melihat secara kuantitas kan gitu. Tetapi kalau dari sisi kualitasnya tentu itu menurut saya memang ada persoalan yang harus dibongkar. Nah, karena itu sebenarnya kan persoalan cuma dua di situ. Satu adalah masalah pengawasannya yang lemah kan gitu. Itu menjadi masalah yang harus kita bongkar di situ. Yang kedua adalah masalah penegakan law enforcement-nya itu. Nah, law enforcement ini yang belum berjalan. Sebenarnya aturan sudah ada. Di situ ada Pergub 41 ya kan, udah tentang pelanggar PSBB, ada lagi mengenai 79. Nah, kan itu ada semuanya menurut saya. Nah, lagi-lagi kemudian kritik ini kemudian muncul Pak Gayus bahwa
PSBB yang awal saja itu begitu banyak kritik, dikatakan bahwa tidak maksimal karena pengawasan ini. Apalagi kemudian sekarang, bagaimana Pak Ges? Saya mau bertanya lebih dulu dengan kalimat yang tadi, alasan-alasan Pak Anies itu pragmatis dan sederhana. Tolong jelaskan pada saya bagaimana sederhananya soal nyawa manusia itu, bagaimana itu persoalan sederhana. Bagaimana kita mengatakan bahwa kematian yang meningkat sekarang ini itu adalah persoalan sederhana. Bagaimana itu menjelaskan itu? Oke, nah Pak Trubus sebenarnya memang menyangkut mengenai nyawa itu pasti kita berpikir urgent. Tapi memang harus selalu berakhir dengan PSBB atau mungkin ada hal lain yang seharusnya bisa menjadi pertimbangan. Ini bagaimana? Iya, menurut saya kan tetap karena kita koridornya tetap PSBB kan. Karena PP 21 itu menetapkan kita PSBB gitu ya. Tetapi persoalannya kemudian ketika PSBB sudah transisi, sudah berjalan dan sudah kelima ini jalan, kan harusnya ini yang harusnya dimatangkan menurut banyak pihak gitu ya. Dalam publik melihat seperti itu supaya apa? Supaya dampak-dampak yang lain tidak begitu meluas. Tetapi persoalannya kan di situ soal penegakan hukum, pengawasannya yang harusnya ditegakkan. Karena toh aturannya sudah ada gitu, tinggal ditegakkan. Itu aja logikanya sebenarnya seperti itu. Tolong dijawab dulu yang tadi, bagaimana menyatakan persoalan ini mengambil tindakannya pragmatis dan sederhana. Iya, sudah sementara dijawab, tingkat kematiannya relatif tinggi. Iya, Pak Ges, ya itu nggak sederhana, bukan jawaban yang sederhana seperti itu. Oke, mungkin memang tidak ketemu mengenai diksi pragmatis. Tapi kalau mau dilihat seperti ini Pak Ges, bahwa opsi transisi atau PSBB transisi kan sudah dilakukan secara bertahap. Kenapa kemudian mundur beberapa fase ke belakang, tidak kemudian maju ke depan? Dari awal kan sudah dikatakan bahwa PSBB transisi ini bisa ditarik dalam sewaktu-waktu apabila terjadi kenaikan corona yang signifikan. Dan ternyata setelah dilakukan selama ini, memang angkanya menaik. Lantas tingkat kematian walaupun persentasenya tidak setinggi nasional maupun internasional, tetapi secara absolut meningkat. Bagi seorang pemimpin yang sayang pada warganya, nyawa satu pun buat dia sangat berharga dan tidak bisa tergantikan. Jadi jangan bicara tentang IHSG. Ini persoalan nyawa manusia, itu loh. Oke, ditahan dulu cara Pak Ges. Mencari data dan memilahnya seperti apa, memilah kita. Oke, ditahan dulu Pak Ges. Dan ini persoalan pola pikir. Iya, ditahan dulu Pak Ges. Nanti saya juga akan berbincang dengan narasumber lain, mulai dari Dr. Erlina Burhan, bahkan juga saya menunggu Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan informasi juga di dialog malam hari ini, pemirsa.